Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, dan pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Barizi dengan kelas 5D reguler pagi Banjarbaru dengan NPM 2210010015 dengan mata kuliah teknik kompilasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kedua saya, mempresentasikan fase-fase proses sebuah kompilasi. Baik, langsung saja. Ini ada pertama, yaitu program sumber. Baik, apa itu program sumber? Program sumber adalah kode yang ditulis programmer menggunakan bahasa pemrograman. Dan di sini juga ada tujuan program sumber, yaitu memudahkan pengembangan software. Misalnya dalam memberikan kode itu dasarnya yang bisa diolah lebih lanjut dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dan dasar untuk kompilasi itu, dia menyediakan bahan mentah yang akan dikompilasi menjadi kode binary atau dijalankan melalui interpreter sehingga bisa dieksekusi oleh komputer. Dalam program sumber itu, jadi programmer ini dia menggunakan bahasa pemrograman, dan dari versi pertamanya itu dia mengkompilasi menjadi kode mesin, dan kode mesin itu dapat dibaca dan dimodifikasi oleh manusia. Jadi ini merupakan langkah pertama untuk proses pengembangan perangkat lunak. Dan tujuannya itu pasti ya, kode itu untuk fungsinya kode dengan bahan mentah itu diolah, dieksekusi oleh komputer sehingga perangkat lunak tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya slide kedua. Dan di sini terdapat komponen program sumber. Yang pertama, sintaksis bahasa pemrograman. Yang kedua ada status program. Baik, yang pertama ini ada aturan penulisan kode agar dapat dimengerti oleh compiler atau interpreter. Misalnya ada kesalahan sintaks, dia akan menyebabkan error. Dan yang kedua ini struktur program, pengorganisasian kode agar mudah dipahami dan dikelola. Jadi sangat membantu dalam debugging dan pemeliharaan program. Untuk yang sintaksis ini, dia akan mencakup sebuah penggunaan kata kunci, misalnya dalam struktur, perintah, dan tanda baca. Jadi kesalahan dalam sintaks itu dia akan menyebabkan program tidak dapat dijalankan atau menghasilkan error. Jadi sangat penting agar kode dapat diterima dan dipahami oleh compiler. Dan yang kedua itu struktur program. Struktur program itu kan dia debugging ya. Itu penggunaan fungsi, misalnya dalam penggunaan fungsi kelas atau modul itu biasanya lebih modular dan mudah dikelola. Jadi pengorganisasian itu sangat jelas dalam debugging, dan dalam pemeliharaannya juga lebih kompleks jika dikerjakan oleh tim. Selanjutnya itu ada alur-alur program sumber. Yang pertama itu penulisan kode sumber. Penulisan kode sumber itu programmer menulis sesuai logika dan kebutuhan program. Dan yang kedua itu pembuatan program, misalnya kode yang direpresentasikan oleh logika dan algoritma itu diimplementasikan dalam program. Misalnya dalam programmers itu harus memperhatikan sintaksnya ya, dan struktur kodenya agar dipahami. Jadi tidak boleh ada error ataupun sintaksnya bermasalah atau bug. Dan yang kedua itu pengujian dan debugging.
kode diuji dan diperbaiki dari kesalahan bug. Misalnya, menguji untuk memastikan semua fungsi itu berjalan dengan baik. Jadi berbagai penggunaan jika ditemukan bug atau kesalahan proses, dia akan menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode sehingga berfungsi seperti yang diharapkan debugging ya. Dan yang ketiga itu ada kompilasi dan interpretasi. Kode diubah menjadi kode mesin agar dapat dipahami komputer. Misalnya, ini kan ada sebuah kode yang dibuat oleh mesin dan melalui proses kompilasi atau interpretasi itu mengubah seluruh kode sumber menjadi file eksekusi. Nah, sedangkan interpretasi itu menjalankan kode satu persatu. Pada saat itu juga proses dalam komputer itu memahami dan menjalankan instruksi tersebut yang telah ditulis oleh kodenya. Dan yang keempat ini ada eksekusi program. Program dijalankan untuk menjalankan fungsinya. Nah, misalnya eksekusi program itu menjalankan sesuai instruksi sesuai dengan logikanya. Dan hasil dari eksekusi itu dapat berupa output yang diinginkan atau interaksi dengan pengguna. Slide selanjutnya itu bahasa pemrograman untuk program sumber. Yang pertama itu bahasa tingkat tinggi, contohnya Python, Java, C++, yang mudah dipahami dan digunakan, memungkinkan pengembangan yang lebih cepat. Karena bahasa tingkat tinggi ini yang sangat mudah dipahami oleh manusia. Dan sintaksnya itu mirip dengan bahasa Inggris saja. Dan sangat mudah programmer dalam menulis dan memahami kode tersebut. Dan berbagai fitur dan pustaka yang pengembangan perangkat lunak. Dalam yang cepat itu misalnya Python itu karena sederhana dan banyak digunakan. Misalnya digunakan dalam analisis data, pengembangan web, dan kecerdasan buatan. Dan yang bahasa script juga itu seperti itu sangat spesifik bahasanya, yaitu untuk pengembangan web dan otomatisasi tugas karena dilalui JavaScript dan PHP. Bahasa script ini sangat mengutamakan untuk membuat interaksi dinamis pada halaman web. Sedangkan PHP itu sering digunakan untuk pengembangan sisi server. Baik, selanjutnya ini ada proses kompilasi, yaitu mengubah kode sumber menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Dieksekusi oleh komputer yaitu bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Dan tahapan-tahapan kompilasi itu ada empat saja yang saya jelaskan di sini. Ada analisa leksikal dalam membacakan kode sumber menjadi program. Dan yang kedua ada analisis sintaksis, memeriksa struktur kode untuk memastikan sesuai dengan aturan sintaks. Dan yang ketiga itu ada optimisasi, meningkatkan efisiensi kode untuk performa yang lebih baik. Dan yang keempat itu ada pembuatan kode mesin, hasilkan kode biner yang dieksekusi. Baik, demikian slide pertama dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.